Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat. Di pagi ini, Ibu akan menemani kalian untuk belajar materi statistika tentang modus. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan pada saat di kelas 11, yaitu mempelajari bagaimana cara mencari nilai modus dari data tunggal. Kali ini, yang akan kalian pelajari adalah bagaimana cara mencari nilai modus dari data berkelompok. Yuk anak-anak, ikuti penjelasan Ibu dari awal hingga akhir. Modus adalah salah satu bagian dari ukuran pemusatan data. Suatu data bisa memiliki satu modus, dua modus, atau mungkin tidak mempunyai modus sama sekali. Apa modus itu? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Data yang akan kita cari nilai modusnya adalah data berkelompok dari nilai ulangan matematika 40 orang siswa yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Di dalam mencari nilai modusnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencari letak kelas modus. Kedua, menentukan bagian-bagian dari rumus modus data berkelompok. Pertama, kita akan mencari kelas modusnya. Kelas modus dari tabel data ini adalah terletak di kelas keempat, karena tampak frekuensi terbesar yaitu 15 terletak di kelas keempat. Artinya, nanti nilai modusnya terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Setelah kita tahu letak kelas modus, langkah kedua adalah menentukan bagian-bagian dari rumus modus data berkelompok, yaitu Mo sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali P. Pertama kita mencari L, yaitu tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus di kelas interval 73 dikurangi 79, yaitu batas bawah kelas modus 73, sedangkan ketelitian datanya adalah 0,5. Jadi, tepi bawah kelas modus di kelas tersebut adalah 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. Kemudian kita akan mencari D1 dan D2. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus yaitu 15, sedangkan frekuensi sebelum kelas modus yaitu 5. Diperoleh D1 sama dengan 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas modus yaitu 15, sedangkan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 7. Diperoleh D2 sama dengan 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Berikutnya kita akan mencari P. P adalah panjang kelas. Panjang kelas dapat kita tentukan dengan cara batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atas dari kelas modus adalah 79, batas bawah dari kelas modus adalah 73, sehingga kita peroleh P sama dengan 79 dikurangi 73 ditambah 1 sama dengan 7. Dari rumus tersebut, langkah terakhir adalah mensubstitusikan nilai tersebut ke rumus. Diperoleh Mo sama dengan 72,5 ditambah 10 per 10 ditambah 8 kali 7. Kemudian kita hitung secara aljabar, kita dapatkan hasilnya adalah Mo sama dengan 76,4. Jadi nilai modusnya adalah 76,4.
Nah anak-anak, demikian cara mencari nilai modus dari data berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Setelah mempelajari materi modus dari data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi, lakukan kegiatan untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Adapun tugas yang dikerjakan adalah 1. Menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Menentukan modus data tersebut. Objek data yang digunakan adalah data yang belum diolah, yaitu nilai ulangan matematika kelas 10 IPA dari 30 orang siswa. Tugas kalian adalah menyajikan data ini dalam tabel distribusi frekuensi dan mengolahnya untuk menentukan ukuran pemusatan data, yaitu modus. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan banyak kelas. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan panjang kelas. 3. Memberikan penjelasan tentang menentukan batas bawah kelas interval pertama. 4. Memberikan penjelasan tentang membuat turus. Dan yang kelima adalah memberikan penjelasan tentang menentukan frekuensi. Tugas yang kedua adalah menentukan modus data berkelompok pada tabel distribusi frekuensi tersebut dengan memberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan kelas modus. Yang kedua, bagaimana menentukan kelas interval kelas modus. Yang ketiga, bagaimana menentukan batas bawah kelas modus. 4. Berapakah tepi bawah kelas modus. 5. Bagaimana menentukan frekuensi kelas modus. 6. Bagaimana menentukan frekuensi sebelum kelas modus. 7. Bagaimana menentukan frekuensi sesudah kelas modus. 8. Menentukan panjang kelas. Dan yang ke-9 adalah menentukan nilai modus. Berikutnya adalah proses pengumpulan tugas. Semua tugas-tugas yang kalian kerjakan harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Pertama, proses pengerjaan semua tugas dilakukan di Word dan tidak boleh ditulis tangan. Ketentuan yang kedua, semua pengumpulan tugas dilakukan di Classroom. Dan yang ketiga, batas pengumpulan tugas 1 minggu terhitung dari sekarang. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup.
Tidak ada kata sulit apabila kalian mau belajar. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.